Bagaimana pandangan Kristen mengenai teman ini? Ada satu buku rohani Kristen yang membahas mengenai teman ini. Ditulis oleh Watchmeni, diterbitkan dalam seri bahasa Indonesia oleh Yasperin, Surabaya. Apakah teman itu? Watchmeni menulis, menjadi teman berarti dapat saling menyenangi dan saling bergaul tanpa memandang hubungan yang lain. Sebelum seseorang percaya kepada Tuhan, masalah teman benar-benar menempati kedudukan yang terpenting dalam hidupnya. Pada umumnya, seseorang pasti mempunyai teman. Namun Alkitab tidak mementingkan masalah teman. Ya, ini menurut Watchmeni. Mengapa Alkitab tidak begitu mementingkan masalah teman? Sebab yang diperhatikan Alkitab adalah hubungan saudara-saudari, yaitu menjadi saudara atau saudari di dalam Tuhan. Jadi ini dibandingkan, ya, menjadi seorang Kristen itu hubungan di antara anggota gereja atau sesama Kristen itu sudah lebih dekat, yaitu untuk laki-laki disebut saudara, untuk perempuan disebut saudari di dalam Tuhan. Lebih dekat daripada teman. Kalau teman ini bisa bukan orang Kristen, ya, tidak sesama orang Kristen. Oleh karena itu, Alkitab hanya membicarakan hubungan saudara di dalam Tuhan. Sikap Allah kepada umatnya soal teman. Bersahabat dengan dunia berarti berseteru dengan Allah. Berseteru ini adalah berlawanan, ya, bermusuhan. Yakobus 4 ayat 4, jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15, jika kita mengasihi orang-orang dunia ini, ingatlah, kasih akan Allah tidak ada di dalam kita. Jangan menanggung satu kuk dengan orang yang tidak percaya. Kuk ini berasal dari beban yang dipasang di seekor hewan, ya, misalnya kerbau, supaya dia bisa menahan beban. Nah, ini bagi manusia, bagi orang itu berarti menanggung hal yang sama dengan orang yang tidak percaya. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah menanggung atau terkena kuk yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Ada berapa alasan? 5 alasan di sini sesuai dengan firman Tuhan. Persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Kedua, bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ketiga, persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Keempat, apa bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Kelima, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Jadi ini digambarkan perbedaannya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini 1 Korintus 15 ayat 33. Mazmur pasal 1, kita seharusnya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara dalam gereja sebagai pengganti teman. Sejak menjadi Kristen harus belajar menjadi saudara atau saudari di dalam gereja. Dan saudara-saudari dalam gereja harus menggantikan teman-teman Anda yang lama. Ada satu hal yang dapat saya katakan kepada Anda, bila seorang yang percaya Tuhan memiliki banyak teman, pasti ia gagal. Ia akan berbuat dosa
jika tidak menjadi duniawi. Ini hendaklah menjadi perhatian kita ya. Bagaimana pengalaman kita? Anda harus melihat di hadapan Allah, bagaimana aku ini dan bagaimana pergaulanku. Anda tidak boleh ceroboh. Anda harus dengan tegas meninggalkan teman-teman Anda yang lama itu. Dan belajarlah mencari saudara-saudari yang senang bersekutu dengan Anda dalam gereja. Hendaklah ada persekutuan di dalam Tuhan, dan hendaklah persekutuan dalam Tuhan menggantikan semua pergaulan Anda yang lampau. Ini kata Watchmeni. Jadi, supaya hidup kita terjaga, jadi Kristen, itu lebih banyak bergaul dengan saudara-saudari. Kalau tidak, memang aneh. Makna teman dalam gereja. Memang teman melampaui kedudukan. Hubungan teman pun tidak memandang satu formalitas, melainkan melampaui kedudukan dan formalitas. Contohnya Abraham. Abraham adalah teman Allah, tetapi Abraham telah melupakan kedudukannya sebagai manusia. Allah juga telah mengesampingkan kedudukannya. Karena itu Abraham dapat berteman dengan Allah. Tuhan Yesus pun dapat berteman dengan orang berdosa. Jika tidak, ia hanya menjadi juru selamat kita, bukan menjadi teman kita. Saya percaya jika seseorang sudah cukup lama dan mendalam di dalam Tuhan, ia dapat melihat ada saudara dalam gereja yang dapat menjadi temannya. Sebab ia telah melampaui kedudukannya yang formal. Hal ini cukup jelas tercantum dalam surat Yohanes yang ketiga, di mana Yohanes seolah-olah tidak menjadi rasul. Di situ ia telah melakukan urusan-urusan penatua. Jadi, di dalam gereja pun bisa memiliki teman, tapi syaratnya adalah sudah cukup lama dan mendalam di dalam Tuhan. Dia bisa menanggalkan kedudukannya sebagai rasul ya, Yohanes ini. Dan dia bisa memiliki teman. Tetapi kalau masih menganggap dirinya rasul yang lebih tinggi dari saudara gereja yang lain, memang tidak bisa menjadi teman. Jadi Rasul Yohanes ini menjadi satu teladan. Teman masih bisa ada, tetapi di dalam gereja yang akan menggantikan pergaulan-pergaulan dengan dan pengaruhnya terhadap dunia. Semoga ini memberkati kita semua. Amin.